Pada kisah sejarah kali ini, saya akan bercerita tentang legenda pahlawan wanita Prancis yang bernama Joan of Arc. Tak banyak basa-basi, langsung saja ikuti kisahnya sampai selesai. Joan of Arc, atau dalam bahasa Prancis, Jeanne d'Arc, lahir di Domremy, Prancis pada tahun 1412. Dia merupakan putri dari seorang petani di daerah pinggiran Prancis. Ayahnya bernama Jacques d'Arc dan istrinya bernama Isabelle, atau biasa dipanggil Romy. Isabelle adalah seorang penganut Katolik yang taat. Ketaatannya dalam beragama ini kemudian ia wariskan kepada Jeanne. Selain itu, ia juga mengajari Jeanne keterampilan rumah tangga seperti menjahit dan merawat hewan. Jeanne tidak mengenyam pendidikan dan dia adalah seorang yang buta huruf. Jeanne lahir dan tumbuh dewasa ketika Prancis tengah dilanda perang berkepanjangan dengan Inggris yang kemudian dikenal sebagai Perang 100 tahun. Jeanne adalah korban kejahatan Perang 100 tahun, perang terbesar pada abad pertengahan yang terjadi pada tahun 1337 sampai tahun 1453. Perang ini melibatkan raja-raja Inggris dan Prancis yang memperebutkan daerah kekuasaan. Beberapa sumber mencatat, asal-usul ketegangan Inggris dan Prancis sudah terjadi sejak lama dan bermula pada tahun 1066, kala para raja Inggris ingin menguasai sejumlah daerah di Prancis. Perseteruan antara Prancis dan Inggris dimulai ketika Raja Henry V dari Inggris menyerbu Prancis Utara pada tahun 1415. Raja Henry V kemudian mendapat tahta atas Raja Prancis Charles VI. Henry V dan Charles VI meninggal dunia pada tahun 1422. Putra Henry kemudian diangkat menjadi pewaris kerajaan Prancis. Namun, para pendukung putra Raja Charles VI yaitu Charles VII ingin mengembalikan mahkota kepada Raja Prancis yang sesungguhnya. Polemik perebutan kekuasaan inilah yang kemudian mengakibatkan kedua kerajaan terlibat dalam konflik berdarah selama bertahun-tahun. Pada usia 13 tahun, Jeanne mulai mendapat penglihatan mistik yang mendorongnya untuk menjalani kehidupan yang saleh. Dengan seiringnya waktu, suara-suara itu terdengar menjadi semakin jelas. Jeanne percaya bahwa suara-suara itu diyakini dikirim oleh Tuhan. Suara itu memberinya misi sangat penting, yaitu menyelamatkan Prancis dan mengusir musuh. Apalagi dengan kehadiran Saint Michael dan Saint Catherine yang menurutnya telah menunjuknya sebagai penyelamat Prancis dan memintanya untuk menempatkan Charles VII yang telah mengambil gelar Dauphin atau pewaris tahta sebagai raja yang sah, dan meminta izinnya untuk mengusir Inggris dan mengangkatnya sebagai raja yang sah. Demi mengikuti tuntutan visi ini, Jeanne yang pada saat itu berusia 16 tahun pergi ke Vaucouleurs pada bulan Mei 1428 untuk bertemu dengan Robert de Baudricourt, komandan garnisun dan seorang pendukung Charles VII. Awalnya Baudricourt menolak permintaan Jeanne, sehingga membuat gadis desa itu kembali ke rumahnya. Namun Jeanne tidak menyerah. Pada Januari 1429, dia kembali ke Vaucouleurs dengan membawa beberapa penduduk desa. Para penduduk desa meyakinkan dan menyebutnya sebagai sang dara yang ditakdirkan untuk menyelamatkan Prancis. Baudricourt akhirnya menerima permohonan Jeanne. Ia juga memberikan Jeanne seekor kuda serta beberapa tentara untuk menemaninya menjalankan misi. Jeanne kemudian memotong rambutnya dan mengenakan pakaian pria. Ia melakukan perjalanan selama 11 hari melintasi wilayah musuh di Chinon, tempat istana putra mahkota Charles VII. Kepada Charles, Jeanne berjanji bahwa dia akan menyaksikan pria itu dinobatkan sebagai raja di Reims, sebuah situs tradisional untuk penobatan kerajaan Prancis. Jeanne kemudian meminta Charles memberinya pasukan untuk memimpin pertempuran di Orleans. Charles mengabulkan permintaannya dan memberikan Jeanne seekor kuda putih sebagai tunggangannya.
dan juga memberikan baju zirah untuk berperang. Jenny yang kala itu berusia 17 tahun berangkat ke Orleans pada Maret tahun 1429 dengan mengenakan baju besi putih dan menunggangi seekor kuda putih. Kemenangan pertama dan yang paling signifikan dari pertempuran Jenny adalah perebutan kembali Orleans yang berlokasi di pinggir sungai dan paling dekat dengan Paris. Berkat kemenangan pertamanya di Orleans inilah membuatnya digelari The Maid of Orleans atau dalam bahasa Prancis La Pucelle de Orleans. Pada masa itu, Orleans adalah salah satu dari 3 daerah kaya di Prancis. Jenny tidak langsung menyerang orang-orang Inggris yang menduduki Orleans. Pada Maret 1429, ia membuat surat peringatan yang isinya meminta pemimpin Inggris untuk pergi dari Orleans dan membiarkan kota tersebut berada dalam situasi damai. Adipati Bedford, bangsawan Inggris yang kala itu menguasai Orleans, mengabaikan surat Jenny. Jenny kembali mengirim ultimatum. Dalam surat ketiga dan yang terakhir, Jenny memperingatkan Adipati Bedford bahwa akan ada pertumpahan darah dan korban jiwa jika ia tetap mengabaikan peringatan halus ini. Ancaman prajurit yang berusia belasan tahun itu rupanya benar-benar dianggap angin lalu. Adipati Bedford malah mengejek Jenny sebagai pelacur. Mengetahui hal itu, Jenny menangis dan berdoa agar diberi kekuatan untuk melawan Inggris yang sewenang-wenang. Lalu dimulailah serangan selama 2 hari. Pada hari pertama, setelah misa pagi, Jenny memimpin pasukannya mengepung area pemukiman di Orleans. Mereka mengepung dan melakukan serangan dari seberang sungai dan menyerang Inggris dengan tombak. Pada hari kedua, juga setelah misa, Jenny menyerang Inggris dari jembatan-jembatan yang kerap mereka lalui. Di tengah pertempuran sengit itu, Jenny menyempatkan diri menepi ke ladang anggur dan berdoa. Setelahnya, ia kembali melakukan serangan dan akhirnya menang. Gadis muda itu juga terjun dalam pertempuran, memakai baju zirah, menunggang kuda putih sambil membawa pedang dan pataka atau umbul-umbul. Ada yang menyebutnya ikut menghunus senjata di medan pertempuran. Lainnya menyebut perannya hanya sebagai perancang taktik dan strategi. 1 bulan setelah memenangkan pertempuran di Orleans, Jenny diutus untuk bertempur di 3 daerah lain seperti Patay dan Jargeau. Dan lagi-lagi ia menang. Setelah meraih kemenangan yang luar biasa, reputasi Jenny menyebar di antara pasukan Prancis. Dia dan para pengikutnya mengawal Charles melintasi wilayah musuh ke Reims. Mereka mengambil alih kota sehingga memungkinkan penobatan Charles sebagai Raja Charles VII pada Juli 1429. Tapi kemenangan itu ada batasnya. Dan Jenny tidak bisa mengelak pada takdirnya. Peristiwa ini terjadi pada musim semi tahun 1430, ketika Raja memerintahkan Jenny untuk menghadapi serangan Burgundi di Compiègne. Dalam usahanya membela kota dan penduduknya, dia terlempar dari kudanya dan ditinggalkan di luar gerbang kota. Pasukan Burgundi menangkapnya dan membawanya ke tengah-tengah keriuhan di Kastil Beaufreuil yang ditempati oleh komandan Inggris di Rouen. Sejak 21 Februari hingga 24 Maret 1431, dia diinterogasi hampir puluhan kali oleh pengadilan. Namun, dia menjaga kerendahan hatinya dan teguh mengklaim tidak bersalah. Dia ditahan di penjara militer dengan sejumlah tuduhan, termasuk menggunakan ilmu sihir, bidah, dan berpakaian seperti pria. Bagi orang Inggris abad ke-15, Joan of Arc alias Jenny d'Arc adalah perempuan gila, sesat, dan penyihir. Ia dianggap lancang karena mengaku bisa mendengar suara orang-orang kudus yang sudah meninggal. Di pengadilan, hakim bolak-balik bertanya, apakah Joan benar-benar mendengar suara Tuhan dan merupakan utusan Tuhan? Jawabannya cukup diplomatis. Jika aku bukan utusan Tuhan, maka
izinkanlah aku jadi utusannya. Bila aku utusan Tuhan, maka mampukanlah aku untuk menjalaninya." Awalnya, persidangan diadakan di depan umum, tetapi menjadi sidang tertutup. Persidangan ini berjalan antara tanggal 21 Februari sampai 24 Maret 1431. Alih-alih ditahan di penjara gereja dengan biarawati sebagai penjaga, dia ditahan di penjara militer. Joan diancam akan diperkosa dan disiksa, meskipun tidak ada catatan bahwa ancaman ini benar-benar terjadi. Dia melindungi dirinya dengan mengikat pakaian prajuritnya erat-erat dengan lusinan tali, agar tidak diperkosa dan disiksa. Frustasi mereka tidak bisa menghancurkannya. Pengadilan akhirnya menggunakan pakaian militernya untuk melawannya dan menginterogasinya selayaknya tahanan laki-laki. Tidak ada orang yang mau membantu dan menjamin Jenny. Padahal biasanya tahanan bisa dibebaskan apabila ada yang bersedia menjaminnya. Hakim kemudian memutuskan Jenny harus dibakar hidup-hidup. Pada tanggal 30 Mei 1431, pagi hari, Jenny yang kala itu berusia 19 tahun dibawa ke pasar lama ruin dan dibakar di tiang pancang. Jenny de Arc mengenakan pakaian perempuan, terikat kencang di tiang tinggi. Ia meminta petugas memegang salib di hadapannya dan berulang kali menyebut nama Tuhan dengan suara keras di tengah kobaran api. Sang pahlawan Prancis dieksekusi dengan cara dibakar, seperti yang diterapkan pada perempuan-perempuan yang dituduh sebagai tukang sihir, atas tuduhan bidah atau penganut ajaran sesat. Sekitar 10.000 orang menyaksikan kematian Jenny. Salah satu legenda seputar peristiwa tersebut menceritakan bagaimana hatinya selamat dari api tanpa terpengaruh dan rusak sedikit pun. Kemudian abunya dikumpulkan dan disebarkan di Sieni. Setelah kematian Jenny, perang 100 tahun masih berlanjut selama 22 tahun lagi. Raja Charles VII akhirnya mempertahankan mahkotanya, dan dia memerintahkan pengadilan baru untuk membersihkan nama Joan of Arc. Dan pada tahun 1456 menyatakan Joan of Arc secara resmi tidak bersalah dari semua tuduhan dan menetapkannya sebagai seorang martir. Pada tanggal 16 Mei tahun 1920, Paus Benediktus XV melakukan kanonisasi atau pemberian gelar orang kudus kepada Joan of Arc dan merupakan santo pelindung Prancis. Kisah gadis desa itu telah mengilhami banyak karya seni dan sastra selama berabad-abad, serta membuat dirinya dinobatkan menjadi pahlawan pelindung Prancis. Itu tadi kisah sejarah yang saya kupas hari ini tentang Joan of Arc, pahlawan wanita dari Prancis. Jika ada yang kurang dalam materi penyampaian saya dan ada yang perlu ditambahkan, silakan teman-teman tambahkan di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.